and Teens, senang sekali kita berjumpa lagi di ibadah online kali ini. Sebelumnya, saya akan mengingatkan kepada teman-teman yang berada di YouTube untuk bisa pindah ke website kami di bethelteens.tsm.online.church supaya kita bisa berinteraksi satu sama lain. Nah, sebelum kita memulai ibadah kali ini, mari kita siapkan hati untuk memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, pejamkan mata. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas hari yang telah Kau berikan ini Tuhan. Kami masih bisa berkumpul satu sama lain meskipun dalam keadaan online Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan hadirat-Mu hadir di setiap hati kami Tuhan. Tuhan berkati ibadah hari ini dari awal hingga akhir. Kau yang terus pimpin, Kau yang terus berikan hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan hadirat-Mu hadir di ibadah kali ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Youth and Teens dimanapun kalian berada. Tiba saatnya sekarang kita akan memuji muliakan nama Tuhan. Adalah nama Tuhan yang ditinggikan. Nama Tuhan begitu dahsyat di atas segala nama. Haleluya. Yeah.
kasih Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau fokus pada Tuhan. Bersyukur Tuhan, kami sampai saat ini Tuhan, hanya berkat kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik. Karena
pribadiku. Terima kasih Tuhan. Dalam kondisi seperti ini, kondisi yang tidak menentu, kami tidak tahu harus bagaimana. Kami tidak tahu harus ngapain Tuhan. Tapi di dalam firman berkata, Engkau pegang janji daripada Tuhan. Engkau tidak perlu khawatir dalam menghadapi masalah-masalah yang ada di dalam hidup ini. Hanya pegang janji Tuhan. Kami percaya Tuhan akan semua janji-janji-Mu. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku janji-Mu ajaib, di dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Janji-Mu ajaib, terukir. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Katakan sekali lagi, kami percaya. Janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Katakan sekali lagi. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ini kami Tuhan.
dengan segala kelemahan kami Tuhan. Kami mau bersatu hati Tuhan untuk meninggikan nama Engkau Tuhan. Kami tahu Tuhan kami tidak layak di hadapan Engkau, tapi yang kami tahu Tuhan, Engkau ada selalu bagi kami Tuhan. Terima kasih. Kami menyerahkan seluruh hidup kami hanya kepada Engkau Tuhan. Yes Lord, Jesus. Oh Jesus, Jesus. Oh, hallelujah. Jamah kami Tuhan, jamah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sore hari ini kami Tuhan, kami membawa hidup kami, menyerahkan kepada Engkau Tuhan. Berkati Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu mengajari setiap kami Tuhan, agar kami hidup lebih baik lagi Tuhan. Berkati pembicara Tuhan, berkati pendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk sama-sama kita tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini, kalau kami boleh ada hari ini untuk beribadah, kami percaya itu semua hanya karena anugerah-Mu. Sebentar kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu, Engkau yang bukakan hati kami mau menerima firman-Mu, dan biarkan setiap firman yang kami terima ini bisa bertumbuh di dalam hati kami, dan benar-benar menjadi kemuliaan bagi kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa, Kau memberkati kami semua, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman, Bethel Teens Tasik, apa kabar kalian semua? Saya percaya kamu punya kabar yang luar biasa, betul nggak? Ketik di kolom komen dan bilang kabar saya luar biasa. Nggak kerasa kita udah memasuki bulan yang baru di bulan Februari ini. Dan kita akan membahas sebuah topik yang berbeda dari topik di bulan Januari. Topik di bulan Februari ini adalah hidup berintegritas. Sebelumnya saya mau tanya nih, kira-kira kamu punya resolusi tahun 2021 nggak? Tulis di dalam kolom komen, saya ingin jadi orang yang lebih ... Mungkin kamu bilang, saya pengen jadi orang yang lebih populer. Saya pengen jadi orang yang lebih cinta Tuhan. Saya pengen orang yang jadi lebih peduli sama sesama. Apapun itu, coba teman-teman boleh ketik di kolom komen. Dan biarkan itu benar-benar menjadi deklarasi pribadi ya, yang bisa dibaca sama teman-temannya. Sehingga itu memotivasi kita di tahun 2021 ini untuk mengejar resolusi kita. Nah, ngomong-ngomong soal integritas, pasti kalian udah tahu kan integritas itu artinya apa. Paling sederhana, integritas itu bisa diterjemahkan sebagai kejujuran atau sesuatu yang utuh, sesuatu yang sama. Ngomong-ngomong soal kejujuran, di zaman ini kayaknya susah banget sih untuk memiliki hidup berintegritas. Apalagi kita-kita yang lagi sekolah semuanya serba online. Bener gak sih? Yang namanya nyontek, yang namanya kerjasama, yang namanya off cam waktu guru lagi ngajar,
yang namanya pura-pura susah sinyal dan bilang, aduh nih lagi hujan nih Bu, aduh lagi hujan nih Pak, itu gampang banget, bener gak sih? Dan seringkali mungkin ya sekolah kita juga gak bisa menyalahkan keadaan itu. Tapi permasalahannya, bener gak yang kamu lakukan itu? Ataukah yang kamu lakukan itu adalah sesuatu yang menunjukkan bahwa kamu tidak punya kehidupan yang berintegritas? Memang betul kalau kamu bilang, tapi kan kalau misalkan kita hidupnya berintegritas di zaman ini rugi. Orang semua sekelas itu pada ngerjain tugas bareng, orang sekelas itu pada nyontek, orang sekelas janjian pada off cam, atau orang sekelas bilang sinyalnya jelek semua. Masa kita jadi satu-satunya orang yang tetap menjaga integritas, terus nanti kita jadi rugi sendiri. Emang enak seperti itu? Pastinya enggak sih. Cuman saya pengen ngajak buat kita berpikir lebih jauh. Kita mau belajar berpikir panjang. Karena teman-teman tahu nggak sih, apa yang kita lakukan sekarang itu mempengaruhi apa yang menjadi masa depan kita. Kamu boleh bilang, ya sekarang oke lah nyontek sana sini dikit 1-2 kali. Tapi saya percaya itu bisa jadi sesuatu yang berulang. Dan ini bisa menjadi kebiasaan yang buruk. Tentunya kita nggak mau kan punya kebiasaan yang buruk dalam hidup kita. Kita dipanggil Tuhan jadi orang yang berubah, jadi orang yang berintegritas. Karena itu jangan kita memiliki kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Saya mau mengajak teman-teman buat lihat satu video tentang kebiasaan. Kiranya video ini bisa membukakan pemikiran teman-teman bagaimana sesuatu yang kecil yang kayaknya nggak ada apa-apanya bisa mengubahkan sesuatu yang besar di kemudian hari. Yuk sama-sama kita saksikan. Nah, kita udah tonton nih video ini bareng-bareng. Dan tadi ada quotes di sana yang mengatakan, the chains of habit are mostly too weak to be felt until they are too be strong to be broken. Artinya, rantai kebiasaan biasanya terlalu lemah untuk dirasakan sampai terlalu kuat untuk dipatahkan. Kebiasaan-kebiasaan ini seringkali tuh ya kita anggap biasa aja lah, gak akan kenapa-kenapa lah. Tapi sadar atau gak sadar suatu kali kebiasaan ini akan membelenggu kita. Sehingga kita melakukannya tanpa berpikir panjang lagi. Saya punya seorang teman waktu zaman SMA. Dia itu sering banget ngomong kata kasar. Dan setiap kali dia ngomong kata kasar, dia berusaha untuk gak ngomong kata kasar di depan guru. Tentu dong kita tahu kalau kita ngomong kasar di depan guru apa yang terjadi. Tapi tetap aja karena dia sudah terbiasa ngomong kata kasar, satu kali walaupun lagi ada guru di dalam kelas, dia tetap aja ngomong binatang-binatang di dalam kelas sambil berteriak lagi. Sampai akhirnya guru saya bilang, "Hei kamu sini, kamu harus memperagakan binatang yang baru kamu katakan itu." Jadi dia melata ya, kayak di lantai gitulah. Nah, ketika dia melakukan hal tersebut, guru ya biasa ya ketawa-ketawa dan gurunya bilang, "Oke, kamu tahu tuh, kamu seperti itu ya. Sekarang kamu push up 100 kali. Wah, dia langsung kaget. "Hah, 100 Bu? Nggak kira-kira banyak banget." Dia bilang gitu. Tapi gurunya bilang, "Pokoknya harus 100. Akhirnya dia 100, dia lakukan. Dan teman-teman tahu nggak? Di push up yang ke-100, dia menghela nafasnya dan dia mengatakan nama binatang yang sama. Jadi akhirnya dia harus dihukum lagi oleh guru karena dia melakukan perbuatan yang sama. Itu yang disebut dengan kebiasaan loh teman-teman. Kita melakukan sesuatu tanpa kita sadar lagi. Sama seperti teman saya ini, dia nggak sadar banget
ketika dia mengatakan dan dia sampai ngomong waktu udah selesai push up yang kedua, dia bilang, aduh kayaknya bodoh banget ya kok ngomong itu lagi. Ya tentu aja karena itu sudah jadi kebiasaan dia. Ngomong kasar tuh udah kayak titik koma lah dalam hidupnya. Karena itulah kita harus bisa melihat kebiasaan-kebiasaan buruk apa juga yang ada dalam kehidupan kita, sehingga kita nggak melakukannya dengan begitu saja dan membawa sesuatu hal yang buruk di dalam kehidupan kita. Kalau saya lihat di dalam Alkitab, Tuhan tahu banget loh tentang the power of habit ini atau kekuatan dari kebiasaan ini. Karena di dalam firman Tuhan, di dalam Imamat 18 ayat 3-5, Tuhan bilang begini, janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Mesir, di mana kamu diam dahulu. Juga janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat oleh orang di tanah Kanaan, kemana aku membawa kamu. Janganlah kamu hidup menurut kebiasaan mereka. Kamu harus lakukan peraturanku dan harus berpegang pada ketetapanku dengan hidup menurut semuanya itu. Akulah Tuhan Allahmu. Sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya, akulah Tuhan. Di dalam ayat yang singkat itu, kita menemukan bahwa 2 kali bangsa Israel disuruh Tuhan untuk tidak mengikuti kebiasaan orang-orang yang ada di sekitarnya. Kenapa sih Tuhan bukan bilang, janganlah kamu mengikuti karakter mereka? Kenapa Tuhan bilang, jangan kamu mengikuti kebiasaan mereka? Karena teman-teman tahu nggak? Kebiasaan-kebiasaan itulah yang akan akhirnya mengubahkan mereka. Ketika mereka memiliki kecondongan untuk melakukan sesuatu, lama-lama kecondongan inilah yang membuat mereka terjatuh. Sementara di ayat yang sama Tuhan bilang kita harus menjaga apa yang Tuhan perintahkan. Seperti yang Tuhan perintahkan kepada bangsa Israel, itu juga yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, yaitu menomor satukan Tuhan di atas segala-galanya. Nah teman-teman, siapa sih yang di sini punya cita-cita, saya nanti suatu kali pengen punya penyakit diabetes. Atau teman-teman mungkin bilang, saya pengen punya penyakit serangan jantung. Tentu nggak ada, bener nggak sih? Tapi kenapa ketika kita beranjak dewasa, seringkali kita malah punya penyakit diabetes, darah tinggi, serangan jantung, dan lain-lain. Alasannya adalah karena kebiasaan buruk yang kita lakukan dari muda. Siapa sih di sini teman-teman yang punya pemikiran bahwa nanti suatu saat saya pengen punya keluarga yang tidak harmonis, yang cuek, yang terserah gimana pun, yang kayaknya nggak kenal satu sama lain, tinggal serumah tapi nggak saling sapa. Emang ada yang mau? Tentu enggak. Tapi kenapa banyak keluarga menjadi seperti itu? Karena kebiasaan-kebiasaan yang mereka lakukan. Mereka terbiasa untuk tidak berbicara satu dengan yang lain, tidak menghargai satu dengan yang lain, terbiasa makan di tempat-tempat yang berbeda-beda, misalkan nggak pernah saling tegur sapa, jadilah keluarganya jadi keluarga yang dingin. Atau mungkin teman-teman ada nggak sih yang bercita-cita, nanti suatu kali kalau saya udah lulus kuliah, saya mau saya mau kerja di perusahaan abal-abal. Perusahaan yang kayaknya jelek banget. Ada memang? Tentu nggak ada kan. Tapi kenapa suka aja ada anak-anak yang kerjaannya jadi nggak bener nantinya. Karena dia punya kebiasaan males. Kebiasaan yang segalanya disediakan. Kebiasaan yang tidak membuat mereka punya mental yang cukup tangguh untuk kerja di perusahaan yang hebat. Nah teman-teman lihat kan, kebiasaan yang kita buat sekarang-sekarang ini akan membawa kita kepada suatu masa depan yang kalau kebiasaan ini tidak kita jaga dengan baik, masa depan kita menjadi sebuah masa depan yang tidak baik juga. Karena itu hari ini kita mau sama-sama belajar dan mengingat kembali gimana sih agar kita bisa menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk di dalam kehidupan kita. Jangan kemudian kita bilang, cukuplah saya kan udah jadi anak Tuhan, jadi orang Kristen. Pokoknya nanti juga is okay kok, masa depannya pasti cerah. Saya mau bilang teman-teman, di dalam firman Tuhan ada satu orang yang ketika dilahirkan
dia memiliki karunia yang luar biasa banget. Tuhan udah bilang ini orang akan jadi pahlawan. Tapi sayangnya kebiasaan dia membuat dia meninggal dengan cara yang naas. Siapa sih dia? Namanya adalah, siapa ada yang tahu? Simson. Simson adalah orang yang betul dia diurapi Tuhan, tapi karena dia memiliki kebiasaan yang buruk, akhirnya masa hidupnya ditutup dengan sedih. Kebiasaan apa sih yang Simson punya dalam kehidupan dia? Kebiasaannya adalah kebiasaan untuk gampang jatuh cinta. Ayo, siapa di sini nih yang masih kecil tapi udah gampang jatuh cinta? Harus hati-hati loh teman-teman. Lihat bagaimana Simson bertemu dengan orang yang salah sehingga dia menjadi orang yang tidak bisa memenuhi kehendak Tuhan dalam hidupnya. Ngeri banget gak sih? Karena itu jangan main-main dengan kebiasaan-kebiasaan yang ada. Bahkan ya, kalau saya lihat di dalam firman Tuhan, ada orang yang udah dipilih Tuhan, udah hebatlah statusnya. Waktu dia terpeleset mengikuti kebiasaan yang salah, dia melakukan dosa yang tidak menyenangkan Tuhan. Namanya adalah Raja Daud. Kalau teman-teman baca di dalam 2 Samuel 11 ayat 1 sampai 2, di situ tuh ada dikatakan begini. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta dengan orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Nah, kita lihat ya di sini, ternyata Daud berkompromi. Nah, kita harus hati-hati loh teman-teman. Misalkan kita bilang, biasanya sih saya baik, biasanya saya nggak nyontek, biasanya sih saya nurut guru, biasanya sih saya jadi anak yang teladan lah. Tapi untuk kali ini aja, boleh dong sekali-kali nggak baik. Hati-hati loh teman-teman, sama seperti Daud. Biasanya dia ikut maju berperang. Tapi suatu kali ketika dia tidak maju berperang teman-teman, hati-hati, disitulah kejatuhan dia. Hari ini saya pengen membahas beberapa hal, bagaimana sih caranya kita bisa menghilangkan kebiasaan buruk kita. Gimana sih caranya agar kita bisa jadi orang yang berintegritas meskipun teman-teman di sekitar kita tidak berintegritas. Saya lihat setidaknya ada 3 hal di sini yang kita mau belajar. Yang pertama, agar kita bisa mengubah kebiasaan kita dari yang tidak baik menjadi sesuatu yang baik, kita harus aware dan avoid. Tulis di dalam kolom chat, aware dan avoid. Mungkin teman-teman bingung, apaan sih aware dan avoid itu? Aware dan avoid artinya adalah kenali dan hindari. Maksudnya gimana? Nih, ada satu penelitian yang dilakukan kepada seekor anjing. Anjing ini dilihat kebiasaan-kebiasaannya dan profesor yang mengetes si anjing ini namanya adalah Pavlov. Dia bilang bahwa saya mau kontrol ruangan yang ada di sekitar si anjing ini sehingga ketika saya melakukan sesuatu, si anjing ini akan melakukan suatu kebiasaan yang udah saya set. Apa itu? Jadi setiap kali anjing mau makan, si Pavlov ini, profesornya selalu membunyikan bel. Tet, ketika belnya dipencet, anjingnya datang, kemudian dia buka, tutup untuk makanannya, baru dia sodorkan makanannya. Sebelum anjingnya ini makan, saat dia mau makan kan dia melihat tuh si makanannya. Dan dia mulai keluarkan air liur. Dan itulah yang Pavlov pengen. Pavlov punya tujuan, nanti satu kali saya pengen kalau ini diulang terus-menerus, saya berharap si anjing ini sadar kalau saya bunyikan belnya, tet, dia akan tahu sebentar lagi makanan akan keluar sehingga dia akan mengeluarkan air liur. Setelah diulang beberapa kali teman-teman, ternyata betul si anjing ini ketika mendengar suara bel, tet, walaupun dia belum melihat makanannya, dia sudah mengeluarkan air liur. Saya nggak bilang kita anjing loh, tapi dari penelitian ini kita menemukan bahwa sebuah kebiasaan itu biasanya di-trigger atau diberikan stimulasi dari keadaan yang ada. Dan ini juga terjadi di dalam kehidupan manusia. Di dalam firman Tuhan bilang di dalam Amsal 27 ayat yang ke-12.
Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tidak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Nah, bagi manusia, stimulasi atau sesuatu yang membuat kita melakukan sebuah kebiasaan ini setidaknya ada 4. Yang pertama, tempat dan waktu. Yang kedua, suasana. Dan yang ketiga, suasana. Dan yang keempat, orang sekitar. Tapi biasanya tempat dan waktu ini menjadi satu kesatuan. Maksudnya gimana sih? Nih, saya mau bilang. Mungkin teman-teman punya kebiasaan untuk nonton pornografi ya. Dan biasanya kita tahu ketika kita nonton, kita melakukannya di tempat, yaitu di dalam kamar tidur. Waktu siang hari saat tidak ada orang. Biasanya ketika kita ada di dalam situasi itu disebut dengan rangsangan atau stimulus. Ketika kita ada di tempat tersebut, di dalam kamar dan di waktu siang, waktu tidak ada orang, kemungkinan kebiasaan buruk itu akan terulangi lagi. Jadi kemungkinan rata-rata saat ada yang nonton video yang nggak baik, kebiasaan yang buruk yang dilakukan di waktu tersebut, di tempat tersebut bisa dihilangkan saat orang itu sadar, oh iya nih saya lagi ada sendirian di rumah dan saya lagi ada di dalam kamar. Kalau saya mau menghentikan kebiasaan yang buruk itu, saya harus keluar dari kamar dan saya harus segera meninggalkan rumah misalkan saat tidak ada orang. Nah, kalau kita mau keluar dari kebiasaan itu, ya berarti kita harus kenali, oh ini tempatnya seperti ini, suasananya seperti, waktunya seperti ini. Maka kita harus segera kabur atau menghindari tempat dan waktu tersebut. Kalau misalkan kita mau membaca firman Tuhan nih, dan kita pikir, saya tuh biasa kalau baca firman Tuhan, kalau udah malam, terus udah gitu di kamar, pasti ujung-ujungnya tidur. Kita harus tahu bahwa kita harus baca firman Tuhan bukan di atas tempat tidur dan bukan waktu malam hari. Sehingga kebiasaan itu bisa terbentuk dengan baik. Kalau suasana gimana? Nah, biasanya teman-teman yang ngerasa depresi, sedih, aduh kayaknya galau, biasanya terjadi kalau kamu habis nonton drama Korea misalkan, dan kamu mengenali itu, kamu aware, oh iya ya kalau saya setiap kali habis nonton drama Korea, atau lihat Instagram teman-teman saya yang kayaknya lebih cantik dan lain-lain, lebih keren, atau ngeliat TikTok, atau ngeliat apapun, kayaknya biasanya tuh saya tuh jadi lebih depressed gitu, lebih depresi, lebih down. Ya berarti kamu jangan ciptakan suasana itu. Jangan lagi galau malah dengerin lagu galau. Tapi sebaliknya, kalau misalkan teman-teman mikir kayak, oh saya tuh biasanya termotivasi, saya mau menyembah Tuhan kalau saya dengerin lagu penyembahan. Berarti teman-teman harus ciptakan suasana itu. Nah, yang terakhir adalah orang sekitar. Biasanya kalau kita punya kebiasaan buruk, yaitu karena kita punya teman-teman yang nggak baik bergaul sama kita. Coba saya mau tanya, pernah nggak sih kamu lagi ada di gereja ya, di tengah-tengah gereja, ada PKS-nya, ada mentornya, ada pembinanya, terus kamu tiba-tiba nyeletuk kata-kata yang jorok atau humor-humor yang kayaknya nggak sesuai dengan umur. Pernah nggak sih? Mungkin enggak ya. Kenapa? Ya karena orang-orang yang ada di sekitar kamu tahu adalah orang-orang yang tidak punya kebiasaan itu. Tapi kalau kamu lagi main sama teman-teman kamu, biasanya kamu terkeluarlah kata-kata yang tidak layak itu. Nah, ini yang harus dihindari. Kamu harus temukan teman-teman mana sih yang layak untuk kamu jadikan teman dan mana orang-orang yang kayaknya harus kamu tinggalkan. Kamu mungkin bilang nanti saya disangka sombong. Saya bilang enggak sih. Lebih penting buat kamu menjaga kebiasaan kamu sehingga kamu memiliki masa depan yang jauh lebih baik dibandingkan kamu karena sekedar nggak enak harus temenan terus sama mereka. Atau oke, kamu bisa temenan sama mereka tapi kamu bilang batas-batasan yang kamu mau lakukan dan yang kamu nggak mau lakukan. Karena firman Tuhan di dalam 1 Korintus bilang begini, jangan kamu sesat. Tuh kan, kita tuh kadang-kadang suka ngeyel, kita jadi sesat karena kita ngedengerin teman-teman kita. Dan kita bilang, bergaul sama siapa juga it's okay kok. No, firman Tuhan bilang gini, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Amsal 13 ayat 20 bilang gini,
Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Jadi kalau kamu mau ganti kebiasaan kamu dari yang buruk jadi yang baik, kenali dan hindari. Kenali simulasi-stimulasi yang membuat kamu melakukan kebiasaan buruk dan hindari mereka. Ingat tadi ada tempat, ada waktu, ada suasana, dan ada orang sekitar. Hal kedua, gimana sih caranya biar kita bisa berubah dan kita menghilangkan kebiasaan buruk kita? Yang kedua adalah alter atau ganti. Yakobus 1 ayat 21 dikatakan, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Nah, gimana sih caranya kita bisa membuang air yang kotor di dalam sebuah gelas cangkir yang nggak boleh kita pegang gelasnya? Caranya gampang, tinggal tuangin air yang bersih sebanyak-banyaknya sampai air yang kotor tadi keluar. Begitu juga dengan kebiasaan buruk kita. Ganti kebiasaan buruk kita dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik sehingga kebiasaan buruk kita nantinya akan hilang dengan sendirinya, tergantikan dengan kebiasaan kita yang baik. Firman Tuhan berkata di dalam Efesus 4 ayat 21, di sini ada ayat yang bilang gini, karena kamu telah mendengar Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubungan dengan kehidupan kamu yang dulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu diperbaharui dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah, jadi teman-teman coba lihat deh di tahun lalu ada nggak hal-hal yang buruk yang kita ingin ubah di tahun ini, dan cara yang terbaik adalah dengan menggantinya. Misalkan setiap kali kamu mau ngomong kotor, ganti dengan ucapan puji-pujian. Misalkan puji Tuhan, haleluya. Atau ketika kamu pengen memikirkan sesuatu yang buruk, ganti dengan pikiran yang baik. Saat kamu misalkan mau ngejulit, mau ngejelekin orang, pikirkan yang positif dari kehidupannya. Sehingga kebiasaan-kebiasaan buruk kita bisa diubahkan jadi kebiasaan yang baik. Rasul Paulus juga bilang loh di ayat yang sama, di dalam ayat yang ke-25, Rasul Paulus bilang, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar. Nah itu kebalikannya kan, buang dusta, berkata benar. Kemudian ayat yang ke-26, apabila kamu marah, jangan kamu berbuat dosa. Jangan matahari terbenam sebelum amarahmu dan sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Nah kalau marah, Rasul Paulus bilang jangan berbuat dosa. Karena kalau marah itu seringkali kita malah melakukan tindakan-tindakan yang justru membuat kita jadi berdosa kan. Kemudian ayat yang ke-28 bilang, orang yang mencuri janganlah mencuri, tapi dia harus bekerja keras dan melakukan yang baik dengan tangannya sendiri. Tuh lihat, yang tadinya mencuri bukan hanya berhenti mencuri, tetapi mulai bekerja. Teman-teman lihat kan, ada sesuatu yang berubah. Ayat 29, jangan ada perkataan kotor, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Jadi bukan hanya stop ngomong kotor, tapi mengubahnya dengan perkataan yang membangun. Kemudian juga, jangan segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah ada. Hendaknya itu dibuang, demikian juga dengan kejahatan. Tapi kita harus ramah seorang terhadap yang lain, kita penuh kasih mesra, dan kita saling mengampuni. Hari ini yuk kita sama-sama lihat, kira-kira ada gak sih perbuatan buruk apa yang kita ingin ubah, dan kita mencari sebuah hal lain yang spesifik yang mengganti kebiasaan itu. Dan yang ketiga, yang terakhir, saya lihat gimana sih caranya agar kita bisa diubahkan dari kebiasaan kita yang buruk. Yang ketiga adalah kita admit. Kalau tadi aware, avoid, kemudian alter, yang terakhir adalah admit. Bukan hanya dikenali, bukan hanya dihindari, bukan hanya kita mengganti dengan kebiasaan yang baik, kita juga harus mengakui. Mengakui bahwa kita adalah orang yang berdosa. Roma 7 ayat 19 bilang, sebab bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat,
melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa di dalam aku. Jadi teman-teman, pada akhirnya memang kita hidup di dalam tubuh manusia yang berdosa. Dan kita harus mengakui sama Tuhan bahwa Tuhan, saya tidak ingin lagi ada di dalam kebiasaan-kebiasaan yang buruk ini. Saya pengen Tuhan menolong saya sehingga saya bisa untuk menghindarkan hal-hal yang menggoda saya sehingga saya nggak bisa jadi orang yang hidup berintegritas. Ketika kita berdoa dan minta sama Tuhan kekuatan, saya percaya setiap dari kita diberikan kekuatan oleh Roh Kudus untuk melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Di dalam Galatia 5 ayat 16 sampai 17 dibilang bahwa kita harus hidup menurut Roh. Firman Tuhan bilang, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga setiap kali kamu tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberikan dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak akan hidup di bawah hukum Taurat. Yes, saya akui banyak banget hal-hal yang membuat daging kita merasa enak. Tapi orang yang sudah memiliki Roh Kudus di dalam dirinya memiliki kekuatan untuk berkata tidak. Memiliki kekuatan untuk berkata saya berbeda. Saya nggak mau melakukan hal tersebut. Ada teman kita di Bethel Teens, dia adalah seorang leader, namanya adalah Cecil. Dan dia mau kasih kita sebuah kesaksian gimana dia bisa hidup berintegritas di tengah-tengah teman-temannya yang gak berintegritas. Yuk sama-sama kita lihat kesaksiannya. Shalom, perkenalkan nama gue Cecil dan tahun ini adalah tahun pertama gue masuk ke dunia perkuliahan dan gue mau sedikit berbagi mengenai pengalaman gue di masa kuliah, terutama minggu-minggu ini di mana gue lagi menghadapi yang namanya UAS. Di masa-masa UAS ini gue melihat ada fenomena-fenomena baru yang belum pernah gue rasakan dan cukup bikin kaget karena ternyata di kuliah bisa seperti ini ya. Jadi teman-teman kuliah gue banyak banget yang memilih untuk mencontek saat UAS. Bahkan ada yang gak belajar dan ujung-ujungnya hanya meminta jawaban teman. Ada juga yang gak belajar, ujung-ujungnya lihat buku. Dan ada juga yang membuat Zoom meeting bersama untuk berbagi jawaban. Ada juga yang membuat partai, membuat grup, call-callan pas lagi UAS. Dan gue sempet diajak kayak, Sil, ikut yuk, bantuin dong, kan harus solid, kan lu temen gue, bantuin lah. Nanti kalau lu bantuin gue bantuin lu. Kan kalau misalkan nilai kita bagus, ya kita kan senangnya bareng-bareng. Bantuin lah, ayo dong, masuk ke call, masuk ke grup. Gue secara pribadi, gue pengen sebenarnya masuk, karena enak gak sih dapat jawaban, apalagi kalau dari orang pinter. Nilai gue jadi bagus dong. Tapi gue benar-benar diingatkan bahwa gue harus memiliki yang namanya integritas, gue harus memiliki yang namanya kejujuran. Di masa-masa kuliah ini, terutama di UAS ini, gue akhirnya memilih untuk berintegritas dan jujur dalam mengerjakan UAS gue. Gue selama minggu-minggu ini gue matiin HP gue, silent HP gue pas lagi jam-jam UAS, dan gue gak mau buka-buka sosmed atau jawab chat dari temen. Jadi gue benar-benar fokus sama soal UAS gue dan hanya menggunakan laptop gue untuk mengerjakan UAS gitu. Mungkin segitu aja sih sharing gue hari ini, semoga memberkati kalian. Thank you. Nah teman-teman, gimana kesaksiannya? Luar biasa kan? Yes, banyak banget godaan waktu kita sekolah. Dan dia juga mengakuinya loh. Dia bilang memang ya buat
kita ya mahasiswa enak banget tuh untuk kerjasama, untuk nyontek dan sebagainya. Tapi saya pengen ngacungin jempol buat Cecil karena dia adalah orang yang bisa hidup berintegritas. Meskipun sulit loh, sampai dia harus off sosmed, off HP, pokoknya sampai nggak bisa dikontak istilahnya ya, hanya agar dia bisa hidup berintegritas. Kalau dia bisa, kita juga bisa. Kita sama-sama anak Tuhan yang punya Roh Kudus. Jadi kita bukan hanya berusaha dengan kekuatan kita sendiri, kita menghindari stimulasinya, kita mengganti kebiasaan kita. Tapi kita juga ingat, kita harus minta Roh Kudus untuk membantu kita, untuk kita bisa hidup berintegritas. Hari ini teman-teman kita ambil keputusan untuk benar-benar bisa menghilangkan kebiasaan buruk kita yang kita sering lakukan. Biarkan tahun 2020 tidak sama dengan tahun 2021. Tahun 2020 sudah berlalu, manusia yang lama sudah kita tinggalkan, dan 2021 kita menjadi manusia yang baru, yang hidup sesuai dengan Roh Kudus. Yuk kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami mengucap syukur buat hari ini, kalau kami boleh beribadah, mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan setiap firman yang ditaburkan menjadi kekuatan buat kami. Terima kasih Tuhan kalau kami diingatkan untuk menjadi orang-orang yang hidup berintegritas. Biarkan setiap kami Tuhan di tengah godaan, kami tidak ikut kebiasaan-kebiasaan teman-teman kami yang buruk. Tapi kami benar-benar menjadi anak-Mu yang hidup berbeda, yang hidup berintegritas, dan kami menularkan pengaruh kami kepada sekitar kami. Kau yang memberkati setiap dari kami yang telah mendengarkan, kiranya kami bisa melakukan firman ini di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan Yesus berkati. Nah, gimana dengan firman-Nya? Pasti terberkati bukan? Nah, sebentar saya akan membacakan beberapa pengumuman. Yang pertama, terima kasih kepada hamba-Nya yang telah menyampaikan firman-Nya. Semoga beliau diberkati dalam pekerjaan, keluarga, dan pelayanannya. Dan yang kedua, kami juga berterima kasih kepada pelayan dan jemaat yang telah ikut terlibat dalam ibadah kali ini. Dan yang ketiga, teman-teman bisa memberikan persembahan melalui rekening atau QR code berikut ya. Yang keempat, teman-teman yang belum mengikuti komsel, kami undang untuk bisa mengikuti komsel yang ada, untuk bisa kita tumbuh bersama di dalam Tuhan. Yang kelima, minggu depan ibadah remaja Teens and Youth akan diadakan secara onsite di gereja di lantai 2 di Geraha. Untuk teman-teman diundang untuk bisa hadir dan mengikuti protokol yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir, ikuti terus Instagram kita @BethelTeensTSM untuk info-info selanjutnya. Sebelum kita menutup ibadah hari ini, mari kita siapkan hati, kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami telah selesai Tuhan memuji, menyembah, serta mendengarkan firman-Mu Tuhan. Semoga ibadah kali ini Tuhan bisa menjadi rema dalam hidup kami Tuhan, bisa menjadi berkat juga Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, sebentar kami akan berpisah satu sama lain. Kau yang terus jaga kami, berikan kekuatan, kesehatan kepada kami selama pandemi ini Tuhan. Sebentar kami akan menerima doa berkat dari hamba-Nya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini. Kami sungguh bersyukur. Biarlah setiap apapun yang Tuhan lakukan dalam hidup kami boleh menerima, kami boleh belajar akan setiap firman-Mu dalam hidup kami. Biarlah kiranya Tuhan yang menolong kami untuk kami terus boleh mengerti, memahami, dan firman Tuhan hari ini boleh menjadi rema bagi setiap kami. Tuhan menolong anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati mereka, setiap anak-anak Tuhan, anak-anak muda yang sampai hari ini dengan setia beribadah secara online. Kami percaya Tuhan, Engkau yang
memberkati hati mereka, memberkati keluarga mereka, memberkati kehidupan, studi, apapun yang mereka kerjakan, Tuhan perbuat berhasil. Kau juga memberkati hamba-Mu, Kotek Fuk, yang telah menyampaikan isi hati-Mu, Tuhan. Biarlah Tuhan pakai dengan berlimpah-limpah, apapun yang dia kerjakan juga Tuhan perbuat berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Terimalah berkat daripada Tuhan hari ini. Tuhan memberkati Engkau dengan wajah-Nya, Tuhan melindungi Engkau dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan memberkati dan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera kepadamu dimanapun engkau berada saat ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin.